Hai teman-teman yang baru bertemu channel ini. Di video ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari seseorang yang dijadikan tumbal oleh pesugihan keluarganya. Buat kalian yang menjadi tumbal keluarga, semoga cerita ini menginspirasi kalian. Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sangat membantu channel ini untuk mencari tumbal berikutnya. Terima kasih. Namaku Rani, dan mungkin sejak lahir, aku sudah ditakdirkan untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya kulihat. Aku lahir di sebuah keluarga sederhana, di pinggiran kota Purwokerto. Ayahku seorang pegawai di kantor kecamatan, dan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Kami hidup seperti biasa saja, tenang, tanpa banyak keinginan. Tapi sejak kecil, aku sering merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti keluargaku. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi selalu hadir diam-diam di setiap langkah kami. Semuanya berawal ketika aku berumur 10 tahun. Waktu itu, aku sedang liburan sekolah dan ikut ayah serta ibu ke kampung halaman ayah di daerah Banyumas. Rumahnya masih tradisional, berdinding anyaman bambu dan beratap seng berkarat. Suasananya sejuk, tapi entah kenapa, setiap kali malam tiba, aku selalu merasa udara di sana sangat berat. Ada rasa dingin yang bukan dari angin, semacam hawa asing yang membuat bulu kuduku berdiri. Bahkan saat tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Hari itu aku bermain di sungai bersama beberapa sepupu. Di antara mereka, ada seseorang yang paling ramah. Namanya Kak Sari, anak dari adik ayah. Dia tersenyum manis, tapi caranya menatapku kadang terasa aneh, seperti terlalu dalam atau terlalu lama. Sore itu, setelah bermain, dia datang membawa seekor ikan mas besar di dalam wadah kecil. "Nih, buat kamu Ran. Katanya kamu suka ikan. Ini rezeki, barusan aku tangkap di sungai," katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya tanpa pikir panjang. Malamnya, setelah makan malam, aku ke belakang untuk melihat ikan itu lagi. Warnanya kuning keemasan, sisinya berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Entah kenapa, aku merasa seperti ikan itu menatapku. Matanya merah kecil, namun terasa seperti hidup, seperti sedang memperhatikan setiap gerakanku. Aku tidak mengindahkan perasaan itu. Aku berdoa singkat, lalu tertidur. Namun, malam itu jadi malam pertama dari serangkaian hal aneh di dalam hidupku. Aku bermimpi aneh. Aku bermimpi di tepi sungai yang tadi kami datangi. Tapi airnya hitam, pekat, seperti lumpur. Di tengah arus yang deras, aku melihat banyak ikan mas berenang melawan arah. Dan di antara mereka, satu ikan muncul ke permukaan, menatapku dengan mata merah menyala. Dari kejauhan, ada suara perempuan memanggil namaku dengan nada lembut tetapi terasa seram. Aku terbangun sambil menjerit. Tubuhku panas sekali, keringat dingin mengalir deras. Ibu panik dan langsung menempelkan tangan ke dahiku. Ayah segera menyiapkan air dan mencoba mengompresku. Tapi malam itu, aku terus menggigil. Keesokan paginya, aku tak bisa bangun. Badanku lemas, kepalaku berat, dan pandanganku berkunang-kunang. Ibu memanggil bidan desa, tapi hasilnya tidak ada apa-apa. Katanya hanya demam biasa, tapi kenapa rasanya seperti ada yang menyedot habis tenagaku dari dalam tubuhku. Bahkan saat aku menutup mata, aku terus mendengar suara seseorang berbisik di telingaku. "Kamu enak ya, hangat." Suara itu halus, tapi membuat dadaku terasa sesak. Aku menangis, memanggil ibu, tapi suara itu tetap tidak mau pergi. Hari ketiga, ayah memutuskan untuk memanggil seorang kiai yang tinggal tak jauh dari rumah kakek. Namanya Kiai Mukhtar, orang tua yang dikenal bijak dan sederhana. Saat beliau datang, aku sedang dalam posisi terbaring dengan selimut tebal, menggigil meski udara siang itu terasa sangat panas.
Kiai Mukhtar duduk di sampingku, lalu memegang pergelangan tanganku dengan lembut. Matanya tertutup, mulutnya berkomat kamit. Beberapa detik kemudian, beliau membuka mata dan menatap ayah dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Keluarga sampean lagi diganggu. Anak ini dijadikan tumbal, katanya dengan pelan. Ayah seperti tak percaya. Tumbal? Maksudnya siapa yang tega begitu? Kiai Mukhtar hanya menatap ikan mas yang masih berada di ember dekat pintu. Ikan itu buang sekarang. Jangan dipegang, jangan dimasak, tenggelamkan jauh-jauh. Ibu langsung mengambil ember itu dan membawanya ke sungai. Saat air menelan ikan itu, aku mendengar suara gemerincing aneh di telingaku. Seperti tawa kecil yang menjauh perlahan. Malamnya, aku tidur lebih nyenyak. Panasku juga turun. Tapi, sebelum benar-benar terlelap, aku melihat bayangan perempuan berdiri di jendela, hanya tampak separuh tubuhnya. Dia tersenyum ke arahku, dan aku bisa melihat wajahnya. Dia adalah Kak Sari. Setelah malam itu, aku merasa sembuh total, tapi ayah mulai berubah. Ia jadi pendiam, sering melamun. Suatu malam, aku mendengar ayah bicara sendiri di ruang tamu. Suaranya bergetar. Kenapa harus anakku? Sar, kenapa enggak aku saja? Aku tidak mengerti maksud kalimat itu pada saat itu. Tapi beberapa tahun kemudian, aku mengerti. Ternyata, Kak Sari dan keluarganya memang mempraktikkan pesugihan sejak lama. Dan yang lebih mengerikan, menurut cerita ibu, aku memang sudah diserahkan sejak kecil, agar keluarga mereka tetap punya rejeki. Itu adalah tanda pertama. Setelah hari itu, hidupku tak pernah benar-benar tenang lagi. Sakit tanpa sebab, mimpi buruk yang terasa nyata, dan perasaan bahwa sesuatu selalu menatapku dari kegelapan, semua mulai jadi bagian dari keseharianku. Dan aku baru tahu bahwa semua itu hanyalah permulaan dari kisah panjang keluargaku yang penuh kutukan, dendam, dan darah. Waktu berlalu cepat. Aku tumbuh menjadi remaja biasa yang berusaha melupakan segala hal yang pernah terjadi di masa kecilku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan, hanya masa lalu yang tak perlu dipikirkan lagi. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mencoba menata hidupku, selalu ada hal yang membuatku teringat bahwa sesuatu yang dulu telah datang, belum benar-benar pergi. Saat aku duduk di bangku SMA, umurku baru 17 tahun, ayahku mulai terlihat menua. Rambutnya memutih lebih cepat dari teman-temannya. Ia sering batuk, dan kalau batuknya sudah kambuh, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Kami sudah membawanya ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada penyakit berbahaya. Dokter hanya berkata, mungkin karena kelelahan. Namun aku tahu, ini bukan soal lelah. Sebab di malam-malam tertentu, aku sering mendengar suara aneh dari kamar ayah. Suara seperti seseorang sedang muntah keras-keras. Diikuti aroma anyir yang menyengat keluar lewat celah pintu. Aku memberanikan diri untuk mengetuk. Tapi setiap kali aku masuk, ayah hanya duduk diam di tepi ranjang, memegang sapu tangan yang sudah penuh bercak merah. Ia akan tersenyum tipis dan berkata, "Ayah enggak apa-apa, Ran. Tidur saja sana." Namun yang paling membuat aku takut adalah matanya. Terasa kosong, seperti menatap sesuatu di belakangku yang bukan aku. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara ketukan keras di dinding kamar. Mulai dari pelan, semakin lama semakin keras. Aku berpikir mungkin itu tikus. Tetapi begitu aku menatap ke arah dinding, aku melihat bayangan hitam menempel di sana. Bentuknya seperti manusia, tapi datar tanpa wujud yang jelas. Aku menjerit dan dalam sekejap, bayangan itu bergerak cepat ke arah jendela, lalu lenyap. Di pagi harinya, aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku halu, atau mungkin aku mimpi. Tetapi, saat aku hendak berangkat sekolah, aku melihat bekas telapak tangan hitam di kaca jendela, besar
dengan 5 jari panjang seperti kuku yang tertarik ke bawah. Hari-hari setelah itu semakin aneh. Setiap malam aku bermimpi buruk. Kadang aku melihat ayahku berjalan ke arah sungai sambil membawa seekor ayam hitam. Kadang aku bermimpi tubuhku ditarik ke dalam lumpur. Dan yang paling parah, aku mulai mimisan setiap kali mendengar suara ayam berkokok. Pagi hari yang dulu terasa biasa, kini jadi saat paling menakutkan dalam hidupku. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar ibu menangis di ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Ibu sedang duduk di lantai, memeluk ayah yang terlihat lemah. Di depannya ada sesuatu, sebuah bungkusan kain putih dengan darah kering di salah satu ujungnya. Ibu membuka sedikit kain itu, dan aku menahan nafas. Di dalamnya ada segumpal daging mentah yang entah dari mana asalnya. Dan di atasnya terdapat sehelai rambut panjang. Aku tersungkur ke belakang. Jantungku berdetak cepat. Suara ibu terdengar lirih, namun bisa kudengar. Kiai Mukhtar benar. Mereka belum berhenti. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu, berusaha tak menangis. Tapi malam itu, aku tahu keluarga kami memang tidak pernah benar-benar bebas dari kutukan itu. Dan anehnya, semakin lama, aku mulai merasakan hubungan aneh antara tubuhku dan ayahku. Setiap kali ayah sakit, pundakku terasa berat. Saat ia batuk, dadaku juga ikut sesak. Sampai suatu hari, aku pingsan di sekolah. Ketika sadar, aku sudah di rumah sakit. Dokter berkata tekanan darahku turun drastis, tanpa sebab yang jelas. Tapi yang membuatku bingung, di telapak tanganku ada luka sayatan tipis, seperti goresan kuku manusia. Padahal, aku tidak pernah melukai diriku sendiri. Aku mulai takut tidur sendirian. Setiap malam, aku pindah ke kamar ibu. Dan entah kenapa, setiap kali aku terbangun di tengah malam, aku selalu mendengar langkah kaki dari arah dapur. Langkah pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengintip. Aku melihat ayah berdiri di depan tungku, menatap panci yang berisi air mendidih. Tangannya gemetar, dan di genggamannya ada ayam hitam. Sebelum aku sempat bicara, ayah menengok ke arahku. Matanya merah, dan dari mulutnya keluar darah secara perlahan. Kita harus bayar, Rani. Kalau enggak, mereka akan mengambil semua. Aku menjerit. Ibu datang berlari, dan saat lampu dinyalakan, ayam itu sudah tidak ada. Ayah hanya terduduk lemah, seperti orang yang baru sadar dari mimpi yang panjang. Setelah kejadian itu, ibu memutuskan memanggil Kiai Mukhtar lagi. Kiai datang pagi-pagi, membawa air doa dan beberapa daun kering di dalam botol kaca. Saat beliau masuk ke rumah, wajahnya langsung berubah pucat. Ada sesuatu yang baru di sini. Kalian bukan cuma diganggu, tapi sudah diikat. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi beliau menyuruh kami bertiga duduk melingkar, lalu membaca doa-doa panjang. Beberapa menit kemudian, tubuhku terasa panas sekali. Punggungku nyeri seperti terbakar. Aku memegang pundak, dan saat kulihat telapak tanganku, ada cairan hitam pekat keluar dari pori-poriku. Baunya menyengat, seperti darah yang sudah lama. Aku menjerit, dan seketika lampu rumah pun padam. Dalam gelap, aku mendengar suara bisikan halus di telingaku lagi. Suara yang sama seperti waktu aku kecil dulu. Kamu lagi ya, Rani. Malam itu jadi malam yang tak akan pernah aku lupakan. Aku sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Seseorang memang menginginkan kami sengsara, dan entah kenapa, aku adalah kuncinya. Dan sejak hari itu, setiap kali aku menatap cermin, aku seperti melihat bayangan lain di belakangku. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah dan senyum yang sangat-sangat familiar. Setelah malam mengerikan itu, rumah kami tak pernah sama lagi. Entah kenapa, udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang selalu menempel di dinding, mengintai setiap langkah kami.
Bahkan Kiai Mukhtar yang biasanya tenang, kali ini terlihat cemas. Ia hanya berpesan. Ia hanya berpesan singkat sebelum pergi. Jangan buka pintu setelah maghrib. Jangan biarkan siapapun masuk. Kalau mendengar suara memanggil nama kalian, jangan pernah dijawab. Sejak saat itu, setiap kali menjelang senja, aku menutup semua jendela dan menyalakan lampu. Ibu selalu berzikir di ruang tamu, sementara ayah hanya duduk diam di kursinya, menatap kosong ke arah pintu dapur. Seakan menunggu sesuatu datang dari sana. Aku bisa melihat tubuhnya makin kurus, matanya sayu, dan setiap kali ia bicara, suaranya berat seperti dari tenggorokan yang disumbat sesuatu. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah bibiku, adik ibu. Aku ingin mencari udara segar, jauh dari semua tekanan ini. Namun, sebelum aku berangkat, ibu menahanku. Kalau kamu keluar, jangan mampir ke rumah siapa-siapa, katanya kepadaku. Apalagi ke rumah keluarga ayahmu. Ingat, mereka bukan lagi bagian dari kita. Nada suaranya tajam, tapi di balik itu, aku bisa merasakan ketakutan. Aku hanya mengangguk dan berangkat tanpa banyak tanya. Rumah bibiku terletak sekitar 3 kilometer dari rumah kami. Aku melewati jalan desa yang lenggang, diapit kebun bambu dan sawah yang mulai menguning. Namun, ketika aku melewati rumah kosong di ujung jalan, bulu kuduku langsung berdiri. Dari jendela rumah itu, aku melihat seseorang menatapku. Perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang menutupi separuh mukanya. Tubuhnya mirip ibu, tapi matanya hitam seluruhnya. Aku mempercepat langkah tanpa menoleh lagi, tapi perasaan itu tidak hilang. Sampai aku tiba di rumah bibi, jantungku masih berdetak tak beraturan. Bibi menyambutku hangat, tapi begitu ia melihat wajahku, ia langsung berbisik. "Kamu kenapa pucat gitu, Neng? Ada yang ngikut ya?" Aku membeku. "Ngikut? Maksudnya?" Ia tidak menjawab, hanya mengajakku duduk di ruang tengah. Di atas meja, ada segelas air putih dan setangkai bunga melati. Bibi menatap air itu lama, lalu berkata dengan lirih, "Keluarga ayahmu dulu memang dikenal keras kepala, termasuk almarhum kakekmu. Dia dulu bukan cuma petani, tapi juga orang pintar. Banyak yang datang meminta tolong, tapi katanya ada yang salah dengan ilmunya." Aku terdiam. Selama ini, ayah tak pernah cerita apapun soal masa lalunya. Yang ku tahu hanya kami hidup sederhana, jauh dari urusan mistik seperti itu. "Salah gimana, Bi?" tanyaku dengan pelan. Bibi menghela nafas panjang. "Kakekmu dulu punya perjanjian sama makhluk dari tanah seberang, ilmu penglaris," katanya. Tapi saat beliau meninggal, perjanjian itu belum diputus. Dan turunnya ke siapa coba? Ke anak sulung laki-lakinya, yang merupakan ayahmu. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku langsung teringat semua kejadian. Darah yang keluar dari mulut ayah, ayam hitam, bungkusan kain putih, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang menakutkan. Jadi semua yang dialami ayah, iya, potong bibi dengan cepat. Dia bukan dikirimi santet dari luar. Dia ditagih. Itu harga yang harus dia bayar karena perjanjian lama keluarganya. Aku tak bisa berkata-kata. Tubuhku gemetar. Tanganku terasa dingin. Ternyata selama ini kami hidup dalam lingkaran kutukan keluarga sendiri. Ayah tidak diserang orang lain. Dia sedang dihantui warisan yang tidak pernah ia minta. Bibi kemudian menatapku dalam-dalam. Matanya sayu, tapi penuh kekhawatiran. "Kamu harus kuat. Biasanya kalau perjanjian kayak gitu udah lama nggak dibayar, arwah penagihnya bakal cari yang paling bersih di garis darah keturunan. Biasanya perempuan." Aku langsung menelan ludah. Perempuan? Iya, dan dari yang bibi lihat, mereka sudah mulai mengikuti kamu. Aku menunduk. Tiba-tiba, semua suara di rumah terasa hening. Aku menatap air putih di atas meja. Permukaannya bergelombang pelan.
seolah ada yang bernafas di bawahnya. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh bayangan buruk. Langit sudah mulai jingga ketika aku sampai di depan rumah. Tapi ada yang aneh, pintu rumah terbuka sedikit. Padahal aku yakin tadi dikunci dari dalam. Aku masuk perlahan, rumah sepi. Hanya suara kipas angin berputar pelan di ruang tamu. Aku memanggil ibu, tetapi tidak ada jawaban. Ketika aku berjalan ke kamar ayah, langkahku berhenti di depan dapur. Lantai di sana basah, dan ada jejak kaki penuh lumpur menuju ke kamar mandi. Aku mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Namun, begitu aku sampai di depan pintu kamar mandi, aku mendengar suara-suara orang menangis. Aku membuka pintunya perlahan, dan di sana, di bawah pancuran air yang menetes pelan, ada sosok perempuan membelakangiku. Rambutnya panjang dan basah, bahunya kecil, tapi aku tahu bentuk tubuh itu. Itu ibuku. Aku mendekat sambil memanggil pelan. Namun ia tidak menjawab. Lalu perlahan, sosok itu pun berbalik. Mataku terbelalak. Itu bukan ibu. Wajahnya datar, pucat seperti kertas. Matanya hitam legam. Dan dari bibirnya keluar suara pelan seperti bisikan. Giliranmu, Rani. Aku berlari sekuat tenaga keluar rumah. Nafasku tidak beraturan. Jantungku berdebar keras. Aku bahkan tidak sadar sudah sampai di jalan besar. Orang-orang menatapku bingung, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan cuma satu, aku harus keluar dari rumah itu. Malam itu, aku menginap di rumah bibi. Aku tidak berani pulang, tapi bahkan di sana pun teror itu tidak berhenti. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Langkah pelan, seperti seseorang sedang mengelilingi rumah kami. Aku menahan nafas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Kemudian, terdengar suara ketukan 3 kali. Dan tidak berapa lama, suara itu seperti berkata, "Rani, buka pintunya. Ibu pulang." Aku tahu itu bukan suara ibu. Aku hanya bisa menutup telinga dan menangis dalam diam sampai pagi. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat perempuan di kamar mandi itu selalu muncul. Matanya yang hitam, bibirnya membisikkan namaku berulang-ulang. Seakan menuntut sesuatu yang tak ku mengerti. Aku bahkan sampai takut melihat bayanganku sendiri di cermin. Karena entah kenapa, kadang pantulan itu tidak mengikuti gerakanku. Bibi memaksaku untuk tinggal lebih lama di rumahnya. Dia bilang, rumahku sudah diisi. Istilah yang membuat bulu kudukku berdiri. Jangan pulang dulu. Mereka sudah tahu kamu kuncinya. Kunci apa, Bi? Kunci darah. Kamu yang terakhir di garis warisan itu. Aku tak sepenuhnya paham maksudnya. Tapi dari nada bicaranya, aku tahu, apapun itu bukan hal yang baik. Hari ketiga di rumah bibi, aku mulai sadar sesuatu. Setiap kali azan maghrib berkumandang, udara di sekitar rumah tiba-tiba berubah. Terasa dingin dan selalu ada aroma anyir yang samar. Aku berusaha mengabaikannya, tapi malam itu semuanya berubah. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara ayah memanggil dari luar kamar. Padahal, ayah tidak mungkin di sini. Sejak terakhir aku kabur dari rumah, aku belum mendengar kabarnya lagi. Tapi suara itu jelas sekali. Rani, buka pintu. Ayah kedinginan. Nada suaranya lemah, serak, seperti orang yang sudah lama tidak bicara. Aku menelan ludah. Setengah dari diriku ingin membukakan pintu, tapi setengah lainnya, entah kenapa, tahu kalau itu bukan ayah. Suara itu terus memanggil. Lalu, terdengar suara langkah kaki diseret, pelan tapi jelas. Aku merapat ke dinding, menahan nafas. Dan tepat saat itu, lampu kamar berkedip cepat, lalu padam semuanya. Gelap, sunyi, tapi dari bawah pintu, aku melihat cahaya merah perlahan merembes masuk. Seperti api, tapi tidak membakar apapun.
Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali, sama seperti malam sebelumnya. Lalu suara lain pun muncul, terasa berat, serak, dan entah kenapa terasa seperti berasal dari dalam dadaku sendiri. Waktumu sudah dekat. Aku menjerit tanpa suara. Suara itu terlalu dalam, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun pagi-pagi di ruang tamu. Bibi duduk di sebelahku. Wajahnya terlihat tegang. Dia bilang, semalam aku kejang-kejang dan hampir tidak sadar selama 2 jam. Ketika ia mencoba membacakan doa, seluruh rumah bergetar seperti ada gempa kecil. Dan di dinding kamar, tertinggal cap tangan hitam seperti bekas terbakar. Mereka sudah mulai mengambil haknya, kata Bibi dengan pelan. Aku menatapnya bingung. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi, Bi? Ia menghela nafas. Keluargamu dulu, terutama kakekmu, membuat perjanjian dengan makhluk dari seberang. Penglaris untuk panen katanya. Tapi yang dijanjikan bukan uang, melainkan jiwa dari garis keturunan pertama yang kuat. Dulu kakekmu berhasil menunda dengan memberi sesajen darah ayam hitam setiap bulan. Tetapi setelah dia meninggal, tak ada yang meneruskan. Sekarang penagihnya pun datang. Aku membeku. Bayangan ayam hitam yang sering muncul di depan rumah waktu kecil tiba-tiba terlintas di kepalaku. Dan satu hal lain yang menghantam kesadaranku, darah. Bau anyir yang selalu muncul di setiap maghrib. Darah yang keluar dari mulut ayah. Darahku sendiri saat pingsan dulu. Seakan semuanya terhubung. Mereka nggak mau uang, lanjut Bibi dengan lirih. Mereka cuma mau satu hal, penutup perjanjian. Nyawa dari keturunan terakhir yang masih utuh. Aku mulai menangis. Jadi maksudnya aku. Bibi tak menjawab. Tapi tatapannya cukup menjelaskan semuanya. Malamnya, Bibi mengajakku menemui seorang lelaki tua di ujung desa. Orang-orang memanggilnya Pak Dharma. Seorang mantan kiai yang sekarang hidup menyendiri. Rumahnya penuh dengan aroma dupa dan suara air yang menetes. Saat aku masuk, lelaki itu langsung menatapku lama. Kamu sudah dicatat, katanya tiba-tiba. Akan susah dihapus, tapi bukan mustahil. Aku dan Bibi saling berpandangan. Dicatat gimana, Pak? Tanyaku dengan pelan. Nama kamu sudah ada di seberang sana, di Tanah Merah. Tapi mereka belum berhasil menjemput karena ada doa orang tua yang masih menahan. Aku tahu itu doa ibu. Meskipun lelah dan ketakutan, ibu selalu bangun tengah malam menangis sambil berzikir. Kalau kamu masih mau hidup, kamu harus menutup perjanjian itu sendiri. Tapi ingat, menutup artinya menggantikan. Hanya bisa dilakukan dengan satu cara. Menebusnya di tempat asal perjanjian itu dibuat. Aku menelan ludah. Tempat asalnya di mana? Pak Dharma menatapku dalam-dalam. Di tanah keluarga kalian, di belakang rumah tua kakekmu, di bawah pohon beringin besar yang sudah tumbang separuh. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku tahu persis pohon yang dimaksud. Pohon tua itu berada di dekat sumur tua yang sudah ditutup papan kayu. Tempat yang dulu selalu kutakuti sejak kecil. Dan kalau benar itu tempat asal perjanjian, berarti untuk menutupnya, aku harus kembali ke sana. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar. Takut, tapi juga penasaran. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah-wajah samar seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Mereka berbaris di kegelapan, dengan mata merah menyala, menatapku seperti menunggu perintah. Sampai akhirnya, di antara semua bisikan itu, aku mendengar satu suara paling jelas. Datanglah ke rumahmu. Rani, kami menunggu di bawah pohon itu. Dan entah kenapa, meski seluruh tubuhku gemetar ketakutan, hatiku terasa tertarik, seolah sesuatu memanggilku pulang. Malam itu udara dingin menusuk sampai ke tulang. Bibi sempat melarangku pergi, tapi aku tahu kalau aku terus bersembunyi, semuanya nggak akan selesai. Aku harus menutup perjanjian itu.
meski belum tahu caranya. Aku hanya membawa senter kecil, Al-Quran peninggalan ayah, dan doa yang terus kugumamkan dalam hati. Jalan menuju rumah lama kakekku sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang meniup dedaunan kering. Setiap langkah yang kuambil, terasa seperti menuju sesuatu yang bukan dunia manusia. Langit malam itu terasa mendung, tapi anehnya tidak turun hujan. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah, seperti nafas dari sesuatu yang sedang menunggu. Rumah itu masih berdiri di ujung kebun. Catnya sudah mengelupas, pintunya tergantung miring, dan jendela-jendela yang dulu terang kini menjadi gelap semua. Begitu aku melangkah masuk ke halaman, aroma anyir langsung menyeruak. Aroma yang sama yang dulu selalu muncul di setiap maghrib. Tapi kali ini jauh lebih tajam, seperti darah yang baru saja tumpah. Aku menyalakan senter dan mulai berjalan ke arah belakang rumah, ke tempat pohon beringin tua itu berada. Dan di sanalah aku melihatnya, pohon besar yang sebagian batangnya sudah patah, tapi akar-akarnya masih mencengkram tanah seperti tangan raksasa yang menolak untuk mati. Di bawahnya ada papan kayu tua yang menutupi sesuatu, yaitu sumur. Samar-samar aku mendengar suara gemericik dari bawah, tapi bukan suara air. Lebih seperti suara bisikan yang menggema pelan. "Rani, akhirnya kamu pulang." Aku mundur satu langkah. Senter di tanganku bergetar, tapi entah kenapa, kaki ini tetap ingin melangkah maju. Seolah ada tali yang tak terlihat menarikku ke sana. Aku menyingkirkan papan kayu penutup sumur itu, dan seketika udara di sekitarku berubah. Dan dari dasar sumur itu, muncul bau busuk bercampur darah yang membuat perutku terasa mual. Tepat saat itu, dari arah belakang, aku mendengar suara langkah kaki. Di saat aku menoleh, dan di sorotan lampu senterku, aku melihat sosok ayah berdiri tak jauh dariku. "Kamu gak harusnya datang ke sini, nak," katanya dengan lirih. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong, seperti orang yang sudah lama tidak bernyawa. Aku mundur, tapi tubuhku terasa kaku. Ayah cuma bisa menahan mereka sementara, tapi waktunya sudah tiba. Mereka menagih janji yang dulu dibuat oleh kakekku. Aku menatap ke arah sumur, dan saat itu juga aku melihat sesuatu bergerak dari dalamnya. Bayangan hitam, panjang, dan berlendir seperti rambut basah yang merayap naik perlahan. "Ayah, tolong. Lari, Rani. Jangan biarkan mereka menarikmu." Tetapi sebelum aku sempat berbalik, tangan hitam panjang itu keluar dari sumur dan mencengkram kakiku. Terasa seperti dingin dan kuat seperti besi. Aku menjerit, berusaha menendang, tapi genggamannya semakin erat. Senterku terjatuh dan tidak menyala lagi. Kegelapan menelan segalanya. Dan dari dalam sumur muncul suara tawa yang menggema dan terasa seperti ramai. Janji darah harus ditepati. Ayah berusaha menarikku, tapi tubuhnya seperti kabut. Tangannya menembus tanganku tanpa bisa menggenggam. Air mata jatuh di pipiku, bercampur tanah dan darah dari kaki yang terluka. Aku mencoba membaca doa sekuat yang kubisa, tapi suaraku bergetar hebat. Lalu, di tengah semua itu, aku mendengar suara perempuan. "Rani, jangan takut." Aku menoleh. Bibi berdiri di pinggir halaman, menyalakan dupa dan membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Dari tubuhnya memancar cahaya samar yang menembus kabut hitam di sekitarku. Tangan-tangan dari sumur itu perlahan melepaskan cengkeramannya, menjerit kesakitan seperti terbakar. "Tutup dengan doa dan darahmu sendiri," teriak Bibi. "Kamu pewaris, cuma kamu yang bisa menutup perjanjian itu." Aku tidak sepenuhnya paham maksudnya, tapi saat melihat luka di kakiku yang berdarah, aku mengerti. Dengan gemetar, aku meneteskan darah itu ke bibir sumur sambil mengucap syahadat. Bumi terasa bergetar, udara mendadak panas, dan dari sumur itu keluar suara pekikan yang memecah malam. "Kalian sudah berhutang selamanya."
Lalu semuanya berhenti, terasa sunyi, tak ada lagi suara. Hanya sisa asap hitam yang melayang dari sumur sebelum akhirnya lenyap ke udara. Aku tersadar di ruang tamu Bibi. Kakiku dibalut kain putih, kepala terasa berat, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa tenang. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bau darah. Bibi duduk di sebelahku, matanya terlihat sembab. Sudah selesai, Neng. Mereka nggak bisa lagi ganggu. Tapi ingat, perjanjian itu nggak hilang, cuma tertidur. Kalau nanti ada yang berani membuka lagi, semua akan terulang. Aku menatap jendela, melihat fajar mulai muncul di ufuk timur. Untuk pertama kalinya, aku bisa menghirup udara pagi tanpa rasa takut. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu sebagian dari mereka masih ada, menunggu waktu yang tepat untuk menagih lagi. Dan setiap kali angin dini hari bertiup lewat jendela, membawa aroma anyir yang samar, aku selalu teringat suara dari dalam sumur itu. Janji darah tak pernah mati. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam di bawah pohon beringin itu. 3 tahun sejak aku menutup sumur yang menelan begitu banyak rahasia keluargaku. Dan meskipun semua terlihat normal sekarang, aku tahu kedamaian ini cuma sementara. Setiap pagi, aku berangkat kerja seperti biasa. Hidupku berjalan seperti orang lain. Tapi, setiap kali aku melewati bayangan di cermin, aku tahu ada sesuatu yang masih mengikutiku. Bayangan itu kadang tidak bergerak bersamaan denganku. Kadang ia menatapku balik, dengan senyum yang terlalu mirip dengan senyum ayah di malam itu. Aku tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, jauh dari kampung halaman. Aku sengaja memilih tempat di mana tidak ada yang mengenalku, tidak ada yang tahu kisah masa laluku. Bibi sudah meninggal setahun lalu, katanya karena penyakit tua. Tapi sebelum meninggal, dia sempat menatapku lama, lalu berbisik dengan pelan. Kalau suatu malam kamu dengar suara air di bawah lantai, jangan pernah buka pintu. Waktu itu aku nggak terlalu mengerti maksudnya. Sampai malam ke-40 setelah pemakamannya, hujan turun deras. Petir menyambar bergantian. Aku baru selesai menulis di laptop saat listrik pun padam. Ruangan jadi gelap, hanya suara hujan dan gemuruh langit. Aku sempat berpikir untuk tidur saja, tapi kemudian aku mendengar suara air. Pelan, seperti ada yang menetes di bawah lantai. Awalnya kupikir ada yang bocor, tapi suara itu bukan dari atap, dari bawahku, dari lantai kamar. Aku menempelkan telinga ke lantai, dan jantungku langsung berhenti berdetak sejenak. Karena dari bawah sana, aku mendengar suara nafas, terasa berat dan dalam. Dan di antara nafas itu, terdengar bisikan samar. Rani, janji darah belum lunas. Aku meloncat mundur. Tubuhku terasa panas dingin. Seketika aku teringat perkataan Bibi. Tanganku gemetar saat meraih musyaf di meja. Kubaca ayat yang dulu diajarkan ayah. Ayat yang sama yang pernah menghentikan tangan hitam dari sumur itu. Tapi semenjak malam itu, mimpi buruk datang tanpa henti. Aku selalu bermimpi berada di tepi sumur, dengan senter yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, yang keluar dari sumur bukan makhluk hitam, melainkan aku sendiri, versi lain dari diriku. Kulitnya pucat, matanya terlihat gelap, dan mulutnya terus mengucap sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Aku gak pernah tahu pasti apa yang terjadi dengan keluarga ayahku dulu. Tapi satu hal yang selalu ku ingat dari kata-kata ayah sebelum ia menghilang malam itu. Darah itu bukan dosa, tapi perjanjian. Dan perjanjian gak bisa dihapus, hanya bisa diwariskan. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.